Film dimulai di sebuah tempat penatuan milik seorang pria tua di mana ia sedang membuat tato di punggung ketua gangster muda. Dari luar, salah satu anak buahnya membuat sebuah amplop yang berisikan pasir hitam di mana para gangster tidak mengetahui apa arti dan maksud dari semua itu. Tetapi berbeda dengan si pria tua, dia membisu terkejut, mengungkapkan bahwa pasir hitam menandakan adanya ninja paling mematikan akan segera datang. Semua itu ia ungkapkan berdasarkan pengalaman pribadinya yang pernah langsung bertemu dengan para ninja, di mana para ninja itu betapa sangat berbahayanya. Pria tua itu juga menunjukkan bekas luka dari serangan ninja yang ada di dadanya. Keberuntungan dirinya masih hidup adalah karena dirinya dilahirkan dengan jantung di sebelah sisi kanan. Semua yang pria tua itu ungkapkan ditertawakan oleh para gangster. Mereka mengatakan pria tua ini penakut. Mereka tidak mempercayai di zaman modern seperti ini masih ada ninja. Namun tiba-tiba, ya, salah satu kepala terbelah menjadi dua, memuncratkan darah kemana-mana. Kawat jatuh dari atas, menarik salah satu dari mereka dengan bagian ususnya saja yang kembali para ninja jatuhkan. Para ninja tetap bersembunyi di balik bayang-bayang, terus-terusan menyerang para gangster secara brutal, hingga seluruh gangster semuanya mati. Setelah itu, dari sudut ruangan yang gelap, ninja muncul dari balik bayangan lalu menghampiri si pria tua itu. Kemudian pada masa lampau, Shin menunjukkan dengan diperkenalkannya sebuah klan di Jepang. Klan ini bernama Klan Ozunu. Klan ini dipimpin langsung oleh Tuan Ozunu yang kejam. Ia mengumpulkan anak-anak dari seluruh penjuru dunia, melatihnya dengan sangat keras dan tanpa kasihan untuk menjadikannya ninja pembunuh yang hebat. Klan ini sangat populer di kalangan para elit sebagai pembunuh bayaran. Siapapun yang bisa memberi klan 100 pon emas, maka dapat dipastikan target yang diinginkannya terbunuh secara mengerikan. Meskipun klan Ozunu ini sangat terkenal, mereka melakukan pembunuhannya tidak secara terang-terangan dan keberadaannya selalu bersembunyi dari belahan dunia lainnya. Beberapa pembunuhan dari balik bayang-bayang telah mereka lakukan lebih dari 100 tahun, diantaranya kematian Presiden Rusia, Perdana Menteri Jepang, dan banyak tokoh-tokoh petinggi negara lainnya. Siapapun yang tahu tentang mereka takut untuk bertemu secara langsung dengan klan Ozunu ini. Pada suatu hari, Tuan Ozunu memperkenalkan anak didik baru bernama Raizo kepada murid lainnya. Raizo ditemukan telah ditinggalkan oleh orang tuanya lalu dibawa ke klan oleh pemimpinnya langsung. Karena Tuan Ozunu mempunyai firasat bahwa Raizo akan mampu menjadi pemimpin klan untuk menggantikan dirinya. Oleh karena itu, dia dilatih secara khusus dengan pelatihan yang begitu berat sampai-sampai memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya akibat hukuman yang dia terima karena melakukan kesalahan. Raizo terus dilatih secara intens. Dia harus menguasai teknik penting yang harus dimiliki seorang ninja untuk bisa tetap bersembunyi ataupun berjalan tanpa suara. Namun, dia kembali mendapat hukuman karena gagal dalam berlatih teknik tersebut. Telapak kakinya dipukuli sampai terluka. Hukuman itu membuatnya nyeri kesakitan, sulit tidur di sepanjang malamnya. Rintihan kesakitan itu membuat temannya Iba, gadis bernama Kiriko ini, membantunya mengoleskan salep pada bagian kaki yang terluka. Pertolongan Kiriko ini sesuatu kebaikan yang pertama kalinya Raizo rasakan selama di tempat pelatihan ini. Kiriko adalah sama halnya dengan Raizo, sesama ninja di klan Ozunu dalam pelatihan ini yang diajarkan untuk tidak memiliki emosi apapun. Tetapi Kiriko ini berbeda. Dia tidak suka pada kekerasan dan pembunuhan yang diajarkan oleh klan Ozunu. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat. Raizo dan Kiriko kini tumbuh dewasa. Mereka jarang berbicara tetapi selalu saling memperhatikan. Dan Raizo kini telah menjadi ninja paling berbakat yang pernah dilatih Tuan Ozunu. Namun dalam pertarungan dengan seniornya yang bernama Takeshi, ia kalah karena taktik licik lawan.
Meskipun Takechi bermain licik, Tuan Ozunu tetap menyalahkan Raizo dan menganggap kekalahan itu karena kekuatan yang masih lemah. Oleh sebab itu, Raizo selalu kembali mendapat hukuman. Perutnya didorong dengan jari menggunakan sebuah teknik tinggi menyebabkan Raizo meringkuk kesakitan. That is true pain. Here is your test, Raizo. Survive the night. Raizo harus bisa bertahan di sepanjang malam tanpa bantuan medis sedikit pun jika ingin lolos dalam ujian pertamanya ini. Keesokan paginya, Tuan Ozunu melihat Raizo masih bertahan. Ia bangga dengannya karena telah lulus ujian. Tuan Ozunu kembali memberikan ujian. Raizo dilatih bertarung dengan mata tertutup dan ia berhasil mengalahkannya. Tuan Ozunu bangga dengan perkembangan Raizo, begitu juga dengan Kiriko. Tetapi di sisi lain, Kiriko khawatir dengan Raizo karena cara hidup kejam yang diajarkan oleh Tuan Ozunu. Kiriko sudah mulai tidak setia dengan klan, hatinya bertentangan dengan ajaran Ozunu. Dia mulai mengabaikan aturan-aturan kecil, salah satunya memotongi tali bonsai. Raizo memperingatkan Kiriko bahwa apa yang barusan ia lakukan bisa dihukum oleh Tuan Ozunu jika mengetahuinya. Tuan Ozunu bahkan tidak segan-segan akan mengambil jantung Kiriko atas perbuatannya. Kiriko tidak peduli dengan hukuman itu karena Kiriko yakin bahwa jantungnya akan selalu bersama Raizo sehingga tidak akan pernah bisa diambil. Suatu hari, dalam sesi latihan, Kiriko menjatuhkan lawan. Kiriko lalu diminta Tuan Ozunu untuk menyayat muka lawan dengan pisau sebagai hukumannya. Namun Kiriko menolak, sehingga dirinya lah yang disayat oleh Tuan Ozunu lalu mengurungnya. Raizo yang kasihan menyelinap keluar untuk menemuinya lalu memberinya minum. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam saat hujan lebat, Kiriko memutuskan kabur dari klan untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya. Raizo yang mengetahui itu mengejar Kiriko dan kembali memperingatkannya bahwa apa yang dilakukan Kiriko bisa saja akan diberi hukuman mati. Kiriko tidak peduli dengan hukuman itu dan sempat mengajak Raizo untuk ikut kabur bersamanya untuk melihat kehidupan yang sebenarnya. Namun Raizo menolak dan tetap memilih tinggal bersama setia kepada klannya. Karena hanya itu saja kehidupan yang Raizo tahu. Oleh sebab itu, Kiriko pergi sendiri, kabur mendaki tembok dengan alat ninjanya meninggalkan Raizo. Tapi nasib buruk terjadi. Kiriko tertangkap dan mendapat hukuman mati. Takeshi mengeksekusinya dengan menusuk jantungnya di depan semua orang. Raizo merasakan sebagian dirinya telah hilang. Ingin memberontak tetapi doktrin kesetiaan kepada klan masih lebih kuat. Itulah cerita masa lampau tentang klan Ozunu. Beralih ke masa sekarang di markas Europol Berlin. Seorang peneliti forensik bernama Mika menyelidiki sebuah kasus dan telah menemukan bukti tentang keberadaan klan Ozunu. Itu artinya bahwa eksistensi ninja dari klan Ozunu ini hingga sampai sekarang. Mika tidak menyadari betapa berbahayanya informasi tersebut. Dia membawa bukti tersebut ke seniornya yang bernama Agen Maslow. Awalnya Maslow tidak percaya bahwa ada organisasi ninja rahasia yang hanya diketahui oleh para elit itu masih ada hingga sekarang. Tapi setelah Mika menunjukkan kepadanya laporan yang membuktikan hubungan antara aliran uang dari para pemimpin dunia dan kematian banyak tokoh terkenal, Maslow menjadi semakin tertarik dan memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang masalah ini. Yang pada akhirnya mereka mengetahui bahwa agen KGB berpangkat tinggi bernama Sabatin rupanya telah membuat laporan yang serupa di masa lalu.
Namun saat laporan mulai mendapatkan perhatian, Sabatin malah dikeluarkan dari jabatannya karena mengalami delusi dan akhirnya dibunuh secara misterius. Di tempat lain, kita melihat bahwa Raizo juga berada di kota Berlin, tinggal di sebuah apartemen untuk tugas khusus. Dia berlatih setiap pagi di atas balok paku seperti yang diajarkan oleh gurunya. Suatu hari, Raizo pergi ke toko mesin cuci bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya sangat ramah. Tetapi dengan kemampuannya, Raizo mengetahui wanita itu adalah seorang ninja. Mereka berdua saling menyerang hingga terjadi pertarungan yang sengit. What are you doing in Berlin? What clan are you from? Ya, wanita itu telah kalah dan diputar di dalam mesin cuci. Sementara di tempat Mika, penyelidikan terus ia lakukan. Mika menemui istri Sabatin, yaitu mantan agen yang dibunuh karena membuat laporan tentang klan. Wanita itu mengungkapkan bahwa suaminya adalah pria pemberani yang kuat. Tetapi setelah membuat laporan itu, semuanya berubah. Dia menjadi pengecut dan merasa ketakutan. Sampai-sampai di setiap pintu dan jendela harus memiliki minimal 2 kunci. Dan setiap sudut rumah memiliki penerangan yang baik tanpa celah adanya bayangan sedikitpun, sehingga para ninja tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun pada suatu malam, semua lampu padam dan dia terbunuh oleh ninja di saat itu. Good to know that he did not die without cause. The first person who has taken my husband's work seriously. Keesokan harinya di tempat kerja Mika, seorang pejabat tinggi datang ke kantor untuk evaluasi. Dia ada di sana untuk mengawasi penyelidikan karena orang-orang mulai membicarakan tentang klan dan terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang bukan urusannya. Malam harinya, Mika pulang ke rumah. Pemadaman listrik terjadi di seluruh blok. Dia masuk dengan penuh waspada ke dalam apartemennya yang gelap. Dan tiba-tiba, Mika diserang oleh seorang ninja. Tapi secara mengejutkan, ninja lain menyelamatkan nyawanya dan membunuh para ninja yang menyerang Mika. Dia tak lain adalah Raizo. Dia kemudian menceritakan dirinya di masa lalu pada saat Raizo telah dewasa. Dia telah diperintahkan oleh Tuan Ozuno untuk menyelesaikan misi pembunuhan pertamanya. Dia mengeluarkan semua rasa amarahnya dan dengan brutal membunuh targetnya. Setelah misi selesai, dia datang ke atap untuk kembali bergabung dengan anggota klan lainnya. Tuan Ozuno mengatakan bahwa dia bangga dengan Raizo dan memintanya untuk mendekat. Dia diminta kembali untuk membunuh salah satu anggota klan yang mencoba untuk kabur. Tiba-tiba, secara mengejutkan, Raizo menyerang gurunya, menyayat wajahnya hingga mengenai mata. Seluruh ninja menyerang Raizo karena telah mengkhianati gurunya. Para ninja mengejar Raizo habis-habisan hingga terluka parah, terlempar keluar dari gedung hingga jatuh ke dalam air. Semenjak dia pulih, Raizo memutuskan untuk melawan klan, mengintervensi semua upaya pembunuhan klan Ozuno. Itulah sebabnya dia menyelamatkan nyawa Mika. Setelah bercerita, Raizo meminta Mika pergi ke hotel lalu menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti pakaiannya agar para ninja tidak bisa melacak dengan teknik penciumannya. Mika kemudian menelepon Maslow dan memberitahunya bahwa dia bersama Raizo. Mika meminta untuk bertemu dan tidak perlu khawatir dengan Raizo karena ninja satu ini berada di pihak Mika.
Tetapi setelah ketiganya bertemu, semua polisi mengepungnya. Maslow yang tidak bermusuhan dengan Raizo tidak punya pilihan karena ia diperintahkan oleh atasannya. Ia harus menangkap Raizo dan merantainya di penjara terpencil. Mika yang mengetahui kebenaran Raizo mencoba membujuk Maslow untuk melepaskannya. Namun Maslow tetap menolaknya dan menjamin bahwa Raizo akan selalu aman di dalam penjara. Mika kemudian mendatanginya dan memberinya minum kepada Raizo. Raizo lalu mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan bahwa para ninja akan segera tiba untuk menyerang. Mika kembali mencoba memperingatkan Maslow, tetapi semuanya terlambat. Semua lampu sudah padam dan para ninja keluar dari bayang-bayang, menyerang para polisi, menghabisinya satu persatu. Bahkan dengan senjata tercanggih milik polisi sekalipun, para polisi tidak sanggup melawan para ninja. Mika yang sudah kembali ke tempat Raizo berusaha keras membuka rantainya. Dengan tepat waktu, Mika berhasil melepaskannya dan Raizo langsung menghajarnya. Much time. Para polisi kini sudah mati bergelimpangan. Raizo kembali melawan para ninja dan menghabisi satu persatu, melawan mereka semua sendirian. Meskipun Raizo adalah murid terbaik di klan Ozuno, ia tetap kewalahan melawan segerombolan para ninja yang begitu banyaknya. Raizo lalu meminta Mika untuk melarikan diri keluar dari sana dengan mobilnya. The car's upstairs. Go. Raizo mulai kelelahan. Para ninja tidak ada habisnya terus berdatangan menyerang. Raizo hanya menghindari serangan para ninja, terus berlari dari kejaran mereka, melompat dari satu ke tempat yang lain. Aksi kejar-kejaran hingga sampai ke jalan membuat para pengendara saling bertabrakan. Para ninja terus mengejarnya, menyerang Raizo hingga melukai perut Raizo. Raizo semakin lemah. Dia berusaha kabur dan terus berlari. Namun salah satu mobil menabraknya, membuatnya tersungkur ke aspal dan terpojok. Takeshi mendekatinya, mengambil pedangnya untuk mengakhiri hidup Raizo untuk selamanya. Beruntungnya, Mika menabrakkan mobilnya ke Takeshi di waktu yang tepat, lalu membawa Raizo pergi dari sana. Meski terluka parah, Raizo menolak dibawa ke dokter dan memintanya untuk pergi ke hotel. Raizo hanya terbaring tak bergerak, ditemani Mika yang duduk di sampingnya. Mika berbicara dengannya yang tak sadarkan diri. Mika meminta maaf karena merasa tidak berguna untuknya dan berterima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, menganggap ini jalan terbaik untuk menolong Raizo, dia mengaktifkan alat pelacak yang memberitahu Maslow tentang lokasi keberadaan mereka. Namun sebelum Maslow dan para polisi datang, rupanya para ninja lebih dulu datang menculik Raizo. Saat polisi tiba, mereka hanya menemukan Mika duduk di sofa. Dia memberitahu mereka bahwa Raizo diculik 10 menit yang lalu. Sementara di markas klan Ozuno, Raizo sudah diikat dan dihadapkan kepada gurunya. Tuan Ozuno memberinya kesempatan terakhir untuk meminta maaf, tetapi Raizo menolak. Ozuno sangat marah, kecewa karena murid yang ia percaya untuk menggantikan dirinya sebagai penguasa klan mengkhianatinya.
Raizo kemudian dipukul dengan teknik dorongan jari sebanyak 3 kali, yang mana kebanyakan ninja lain akan mati dengan satu pukulan teknik itu. Namun berbeda dengan Raizo, ia sangat kuat. Ia hanya memuntahkan darah. Di samping itu, dia juga memuntahkan alat pelacak yang telah aktif. Raizo telah mempersiapkan segalanya. Seluruh ninja kaget. Mika dengan seluruh pasukan polisi memasuki tempat itu dan membuat kekacauan. Para ninja diserang dengan tembakan yang terus-menerus. Penerangan dari atas membuat mereka tidak bersembunyi di kegelapan. Para ninja banyak yang terbunuh. Takeshi mencoba mengakhiri Raizo, namun ia digagalkan oleh tembakan Maslow. Dengan segera, Mika melepaskan tali yang mengikat Raizo. Raizo kemudian pergi mencari Takeshi, sementara para polisi dan ninja terus bertarung. Kedua belah pihak saling terbunuh. Polisi terus menggempur serangan, meledakkan bangunan dengan rugak. Sementara Raizo sudah berada di ruangan, siap melawan 5 ninja. Pertarungan terjadi. Raizo membunuh para ninja satu persatu dengan mudah, menyisakan satu ninja yaitu Takeshi. Mereka kemudian bertarung secara sengit menggunakan teknik-teknik yang mereka pelajari. Pertarungan masih sama kuat. Takeshi membuka kainnya lalu berbicara, mengingatkan Raizo saat-saat ia mengeksekusi Kiriko di hadapannya. Raizo menjadi sangat marah, bertarung sekuat tenaga dan berhasil mengalahkannya, membunuh Takeshi tanpa rasa kasihan. Sekarang satu-satunya orang yang harus dihadapi Raizo adalah mantan gurunya, Ozono. Dia menemukan Ozono di dalam sebuah ruangan, duduk dengan tenang. Raizo langsung menyerangnya, tetapi dengan mudah Ozono patahkan serangan Raizo. Ozono lalu menghilang dan keluar dari bayangan di belakang Raizo. Hanya dengan satu dorongan, dia membuat Raizo terpental jauh sampai ke ruangan lain. Keduanya kini saling menggunakan pedang. Pertarungan pedang yang sangat sengit terjadi. Namun lagi-lagi Raizo selalu kalah dengan teknik Ozono. Ozono memberinya kesempatan lagi untuk meminta maaf. Ia mengaku sebagai ayah Raizo. Tetapi Raizo menjawab bahwa dia bukan anak siapa-siapa. Raizo juga mengungkapkan membunuh Ozono akan menjadi napas segar pertama dalam kehidupan yang sebenarnya. Ini keduanya siap bertarung. Raizo siap menebaskan pedangnya, tetapi Ozono menghilang kembali dan muncul di belakang Raizo. Raizo berhasil menyerangnya, mendorongkan jari ke perut Ozono hingga memutar darah lalu menendangnya. Ozono juga melukai Raizo lalu kembali menghilang. Dengan teknik menghilangnya, Ozono terus-terusan melukai Raizo. Di saat Ozono ingin mengakhiri hidup Raizo, tiba-tiba Mika masuk ke kamar berharap bisa membantu Raizo. Namun Ozono kembali menghilang dan muncul dari bayang-bayang di belakang Mika, lalu menusuk Mika hingga menembus dadanya. Raizo menjadi semakin marah. Dia bisa menghilang saat Ozono akan menebaskan pedangnya.
Ozunu lalu memfokuskan pandangannya, namun Raizo dengan cepat terus-terusan menyayat tubuh Ozunu dengan teknik bayangannya hingga tak berdaya. Raizo lalu menusukkan pedangnya tepat di bahu Ozunu hingga tewas. Raizo kemudian membawa Mika keluar dan para medis datang membantunya. Ternyata Mika juga terlahir dengan jantung di sisi kanan dadanya, yang berarti Mika tidak akan mati dan akan tetap hidup. Di adegan terakhir dari film ini, Raizo memanjat dinding sama halnya dengan apa yang dilakukan dan diinginkan Kiriko. Rasio akhirnya sekarang lega dan bisa bernapas segar untuk pertama kalinya di kehidupan yang sebenarnya. Tamat. Itulah alur cerita dari film Ninja Assassin 2009. Semoga bisa mengisi waktu luang kalian. Support channel Ice Clip, jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya. Sayonara guys, dan sehat-sehat selalu.